keluar rumah, jadi kesibukannya hampir semuanya di rumah. 5 bulan ini nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, kerjaan di rumah semua, jadi ya sibuk di rumah. Sama. Lebih normal sendiri seperti apa? New normal yang pasti jadi kesadaran baru buat kita juga. Masker pastinya, jaga kebersihan, hand sanitizer, selalu cuci tangan, jaga jarak. Ya physical distancing paling utama. Masker ya langsung gitu. Bete nggak di rumah terus? Bete nggak? Ya bete banget sih, udah pusing lah ya mau ngapain lagi karena semuanya juga udah dikerjain, film semua udah ditonton. Jadi udah bingung juga mau ngapain. Sebetulnya anak-anak yang paling ngerungsing ya, anak-anak sudah mulai kasihan karena lama nggak keluar rumah, palingan ke rumah juga kan hanya ke rumah mamaku, mama rumah ya. neneknya. Jadi ya itu ngakalin gimana anak-anak supaya tetap betah di rumah dalam kondisi kayak gini tuh lumayan tuh tricky juga. Jadi parno nggak sih? Lumayan. Kita lumayan. Awal-awal bener-bener parno, jadi kalau keluar ke groceries doang, ke supermarket, pulangnya tuh ngerasa was-was kayak mendadak batuk ya, kayak cek temperatur deh, kayak aku agak demam gitu, was-was berlebihan aja, mungkin karena lihat media sosial juga banyak berita negatif, terus juga banyak banget teman-teman yang posting di broadcast message di grup WhatsApp, itu lumayan bikin panik. Benar ini yang memutuskan akhirnya bisa keluar pertama kali lagi apa nih? Ya udah lama juga, maksudnya kita nggak keluar rumah gitu, dan terus kan undangan untuk Zizi dan juga saya untuk keluar rumah udah banyak gitu, nolaknya udah nggak enak sebetulnya. Udah nggak enak gitu kalau kita sekarang bilang di rumah aja, sementara itu kan di luaran juga secara industrinya juga udah mulai kembali ke seperti sedia kala normal gitu ya, jadi kita harus adjust juga dengan situasi sekarang ya. Mungkin lebih mindful gitu ya, lebih jaga jarak, lebih bawa masker kemana-mana, bawa sanitizer. Ini fasilitasnya juga kalau dibuka semuanya perlengkapan masker berapa botol gitu ya. Ya wajar lah ya, karena mungkin juga teman-teman juga kayak begitu juga. Jadi dinikmatin aja ya, semoga dalam sebulan lagi kita udah normal lah ya. Amin. Anak-anak komplain nggak sih? Awal-awal iya, tapi kan kita berusaha untuk mengedukasi mereka tentang apa yang terjadi sekarang dengan caranya anak-anak. Jadi akhirnya sekarang mereka udah dengan kesadarannya kalau mau keluar rumah untuk berjemur atau mungkin mau sekedar main di halaman, mereka udah dengan sendirinya pakai masker, udah selalu minta pakai sanitizer disemprot gitu. Dalam waktu 2 bulan sih mereka udah udah gampang di treatment seperti itu. Mbak, udah di suasana new normal. Kemarin ada acara di Wisma Atlet. Nah itu kan sempat ramai. Itu menyikapi ini seperti apa? Itu, melanggar aturan atau seperti apa? Salah ngomong ya sebetulnya itu jadi bahan obrolan kita di rumah. Biasanya kalau di rumah lihat berita gitu, kita pasti bakal ini kan komentar gitu, aduh kok masih kayak gini gitu, terus kok bisa dibiarin dan macam-macam gitu. Karena kan new normal ini kan sebetulnya bukan kembali ke kehidupan seperti awal ya, ini kan kehidupan kita yang baru dengan aturan yang baru. Tapi kayaknya juga masyarakat juga belum banyak yang terlalu paham dengan new normal seperti apa. Dan juga yang kedua, barangkali juga kita sangat ngarepin agar pemerintah dan juga institusi juga bisa lebih tegas gitu ya, bahwa kalau ada kumpulan kayak begitu ya nggak boleh, harus nggak tahu gimana caranya deh, karena ini kan lebih karena keselamatan kita ya. Angka yang terjangkit COVID masih banyak, masih ada, jadi kita ini masih belum aman sebetulnya gitu. Hanya karena udah lama ekonomi diberhentikan gitu ya, jadi sekarang kita udah harus mulai jalan ya. Oke deh, kita mulai hidup dengan ngakalin ya, hidup dengan COVID-19. Tapi ya itu tadi, harusnya semua instansi, semua elemen masyarakat itu udah sama-sama tahu perannya apa dan kewajibannya apa gitu. Nah ini yang belum, menurut saya sih ya, masyarakatnya juga masih euforia juga gitu, begitu ada keramaian, wah datang rame juga gitu, padahal nggak tahu tiba-tiba ada yang kena aja. Kayak kemarin kan di pasar ada yang kena gitu, akhirnya seluruh pasar bisa ditutup. Di CFD juga kan ada yang kena juga 2 gitu, akhirnya CFD ditutup ya. Jadi hal kayak gitu harusnya juga bisa diperhatiin ya sama semua masyarakat, sama pemerintah juga sih. Bisa dibilang menyalahgunakan definisinya normal Mas? Kayaknya sih lebih pada banyak orang, kalau menurut saya ya, kalau ngelihat dari komentar-komentar di sosial media, kemudian juga di berita-berita,
banyak orang masih nggak ngerti new normal itu apa gitu. Ya new normal itu sebenarnya kayak gimana sih gitu, aturannya seperti apa. Itu kan kalau dikasih itu manual booknya banyak Tebel. banget ya, tebel banget, harus gini harus gitu dan macem-macem. Nah apakah masyarakat baca itu si dokumen new normal itu, kan kayaknya juga nggak tahu gitu ya. Jadi rasanya ini banyak orang yang belum ngerti new normal itu kayak gimana. Contohnya ya kayak CFD kemarin gitu, yang datang ada bawa anak-anak, ada bawa orang tua, padahal kan aturannya nggak boleh bawa anak-anak, nggak boleh bawa orang tua. Tapi masih banyak yang kayak gitu gitu. Nah apakah itu mereka niat melanggar atau karena nggak tahu? Nah itu yang mesti kita cari tahu sebetulnya sih. Nah, berarti jika ada program musik besar-besar gitu, yang tanggung jawab itu panitia apa sih? Kenapa? Panitia sih pasti ya. Iya. Kalau ada penyelenggaraan kayak gitu kan pasti yang menyelenggarakan yang harus bertanggung jawab ya. Iya, ya dan juga kenapa diberikan izin ya kalau ada izinnya ya. Gitu. Itu juga kan yang ya kita sebagai masyarakat kan bersandar pada aparat, pada pemerintah gitu untuk menjaga kami gitu. Jadi kita ngarepin banget yang sadar, yang aware sama new normal ini, sama protokol kesehatan ini supaya dijaga gitu oleh pemerintah juga, supaya kegiatan-kegiatan seperti itu ya jangan sampai ada dulu sekarang ini gitu. Sangat disayangkan nggak sih Mas, ada aparat pakai baju dinas segala macam joget-joget kayak begitu, yang harusnya menjadi panutan kita tapi kayak gitu. Ya memang sih kalau komentar harus dijaga sekarang ya. Tapi ya intinya sebetulnya kita masyarakat ini aja sih, ingin banget gitu aparat juga bisa justru mengedukasi masyarakat tentang bagaimana caranya hidup di new normal gitu. Jangan kan kita kan juga nyontoh sama petugas juga, kita kan nyontoh juga sama aparat juga gitu. Kalau misalnya masyarakat ngelihat petugasnya, aparatnya ya melanggar protokol kesehatan gitu ya, masyarakat juga akan mikirnya mereka juga kayak gitu, ya udah ikutan aja. Dan karena masyarakat kan logikanya sesimpel itu ya, nggak ribet gitu. Tapi juga kalau semua aparat masyarakat aparat masyarakat juga secara keseluruhan mengikuti new normal, pasti juga mau melanggar juga takut gitu, karena kan malu gitu ya. Kayak sekarang di sini kalau kita nggak pakai masker kan pasti malu gitu, karena semuanya pakai masker gitu. Tapi kalau ada 10 orang nggak pakai masker dan didiemin begitu aja, ya udah saya bakal bilang nggak usah pakai masker deh gitu, yang lain Dia juga nggak boleh gitu. Nah contohnya gitu. Bajunya Indonesia posisi pertama di Asia Tenggara. Sekarang Posisi terbanyak. Prihatin nggak Mas dengan kondisi yang ibaratnya kan bukan makin berkurang malah makin bertambah, dan tidak disiplinnya masyarakat juga dan petugas terutama, itu gimana Mas menyikapinya? Ya, mampu. sedih sih pastinya ya, itu bukan prestasi yang harusnya mungkin hal-hal lain yang harusnya kita jadi posisi pertama, tapi justru ini wabah gitu ya. Mungkin ini kembali lagi tadi yang udah dijelasin soal edukasi ke masyarakat new normal ini seperti apa, terus juga mungkin pemerintah, aparat harus lebih tegas lagi, kita harus lebih sadar diri lagi, supaya kalau misalnya kita benar-benar bisa sekarang sadar, nggak keluar rumah sembarangan, tetap mengikuti peraturan yang ada, pakai masker, jaga jarak. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini semua akan reda gitu. Jadi ya disabar-sabarin aja, diapain lagi mungkin mau ditambahin. Iya, apalagi WHO baru aja tadi pagi kan ngasih pengumuman kalau COVID-19 ini masih belum selesai, wabah ini atau pandemi ini masih panjang gitu. Jadi sebetulnya ya kita sedih ya saat Indonesia bahkan dilihat sebagai mungkin jadi hotspot COVID-19 gitu di dunia gitu. Karena yang lain berusaha untuk flatten the curve, kita sepertinya sedang merelaksasi gitu. Dan waktu lagi direlaksasi, masyarakatnya juga belum siap, belum ngerti juga ini gimana caranya hidup berdampingan, yang dibilang berdampingan dengan COVID-19 itu kayak gimana, masih banyak yang belum tahu gitu. Terlalu banyak yang santuy.